Salam sejahtera sahabat GKI, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Eko Priliadona Susetio, dengan basis pelayanan GKI Tanggamus Lampung. Sapaan Gembala kali ini akan mengambil tema dedikasi dan akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan tersebut, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, sumber segala anugerah dan berkat. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyambut undangan-Mu untuk bersekutu bersama, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan taat melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 28 berbunyi, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Sahabat terkasih, saat ini kita hidup di masa di mana segala sesuatu harus ditimbang dengan cermat. Sebelum menolong orang lain, kita bertanya, apakah yang akan saya dapatkan? Apakah ini menguntungkan saya? Apakah pengorbanan saya ini sepadan? Budaya untung rugi merasuk jauh ke dalam hati kita. Kita terbiasa berpikir seperti pedagang, bahkan dalam soal iman dan kebaikan. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menempuh jalan lain, jalan yang sama sekali berbeda dengan jalan dunia. Injil Markus pasal 10 mencatat, ada seorang pemuda yang kaya raya, ia taat dan setia mematuhi hukum Taurat. Namun ia tidak rela melepaskan kekayaannya guna mengikut Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun yang mustahil bagi manusia, tidak bagi Allah. Mendengar hal itu, Petrus bereaksi. Ia berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Kata-kata Petrus ini adalah pengakuan iman yang tulus, tapi di baliknya ada pertanyaan yang tersirat. Apakah yang kami korbankan ini sepadan dan telah berkenan kepadamu, Tuhan? Sahabat GKI, apa sih sesungguhnya yang sudah ditinggalkan oleh para murid? Kalau kita renungkan isi beberapa bagian firman Tuhan, maka kita bisa melihat para murid sejatinya telah meninggalkan banyak hal. Mereka meninggalkan rasa aman, identitas sosial, keluarga, dan masa depan yang nyaman. Ini pengorbanan. Petrus dan Andreas misalnya, ia meninggalkan jala dan perahunya. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka, dan Matius meninggalkan meja cukai dan penghasilannya. Mereka meninggalkan semua demi mengikuti Yesus. Kata Yunani untuk mengikuti adalah akolouteo. Ini berarti berjalan di jalur yang sama dengan yang dilalui seseorang. Sehingga kata akolouteo bukan sekedar kagum lalu menjadi followernya Yesus, tapi menjadikan jalan Yesus sebagai jalan hidup kita sepenuhnya. Hal ini bukan saja tentang meninggalkan benda-benda fisik yang kita miliki, tetapi juga meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi langkah kita dan mengikut Yesus, melakukan kehendak Allah. Saat seseorang bersedia mendedikasikan hidupnya kepada Allah, janji Tuhan kepadanya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Hal ini berarti ada keluarga baru. Komunitas gereja menjadi keluarga rohani di mana saudara seiman hadir mendampingi baik saat senang atau susah. Sekalipun ada penganiayaan, Allah akan memberi kekuatan. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia berjanji untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, bahkan saat kita ada dalam kesulitan. Allah juga menjanjikan hidup yang kekal bagi kita yang bersedia mendedikasikan hidup kita kepadanya. Bagi Allah, hidup kekal ini jauh lebih berharga dari segala harta duniawi. Inilah berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang dengan rela mendedikasikan hidup mereka bagi Allah.
dalam hidup sehari-hari. Berdedikasi kepada Allah berarti bersedia melayani tanpa pamrih, bersedia menyisihkan waktu dan tenaga untuk pelayanan meskipun kita punya banyak kesibukan. Selain itu, dedikasi kita kepada Allah juga nampak saat kita memprioritaskan keluarga di atas kesenangan pribadi. Saat saudara dan saya memimpin ibadah keluarga dan berdoa bersama, saat firman Tuhan menjadi fondasi bagi setiap keputusan di dalam keluarga. Dedikasi kita kepada Allah juga nampak saat kita menolong sesama yang membutuhkan bantuan tanpa harus menghitung untung rugi. Sebab Kristus telah mati buat kita saat kita masih berdosa. Kini Ia rindu melihat kita hidup di dalam kasih. Apakah kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan pergi mengikut Yesus? Sahabat GKI yang terkasih, dedikasi bukan tentang seberapa banyak pengorbanan yang kita lakukan, namun seberapa besar kerelaan kita untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, dan yakinlah Allah yang memanggil kita akan menopang, memenuhi, dan memberkati perjalanan kita bersamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah kami, di tengah keseharian kami, Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk mempersembahkan bukan hanya harta, waktu, tenaga, bahkan segenap diri kami bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, kami dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, dan akal budi kami bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Dan bimbing kami, tuntun kami, untuk dapat mengatur waktu kami dengan baik, sehingga dalam pelayanan kami, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi teladan dan contoh yang baik, dan membawa banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya sapaan gembala kali ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan terlebih, kiranya ini semua dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.